Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Opi dan Mas Dasir, penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 yang akan membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh. Stay tune ya. Apa kabar Mas Dasir? Alhamdulillah baik Mbak Opi. Alhamdulillah. Mbak Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih di segmen pertama, mengupas tuntas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Baik. Langsung aja ya Mas ya. Ya, langsung aja Mbak. Mas, apa sih yang diatur dalam PMK 37 Tahun 2025 ini? Baik Mbak. PMK 37 tahun 2025 itu mengatur mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan. Nah, siapa pihak lain di sini? Yaitu pihak marketplace. Kemudian juga PMK ini mengatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh teman-teman pedagang online. Oh itu. Nah, berarti peraturan ini terbit tentu saja ada yang melatar belakanginya. Pastinya kan? Ada. Ya, apa Mas latar belakang terbitnya peraturan ini? Baik, Mbak Opi. Pemerintah menerbitkan peraturan atau regulasi kan tentu ada yang melatar belakangi ya. Nah, ini ada beberapa yang melatar belakangi terbitnya PMK 37 2025. Yang pertama, pesatnya perkembangan perdagangan digital atau e-commerce. Ya, sekarang memang lagi banyak-banyaknya ya. Banyak banget lah ya. Kemudian yang kedua, urgensi peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya pedagang online. Kemudian yang ketiga, perlunya penyederhanaan administrasi perpajakan. Agar lebih mudah ya. Ya. Kemudian yang terakhir, menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang offline dan pedagang online. Oke, biar adil. Biar adil. Iya, baik. Berarti di peraturan ini berarti ada pihak-pihak yang terlibat, Mas. Yes. Nah, siapa aja tuh pihak-pihaknya? Ada dua pihak, Mbak Opi. Ya, yang pertama yaitu pihak pemungut. Dalam hal ini adalah pihak marketplace. Nah, kemudian pihak yang kedua tentunya pihak yang dipungut, yaitu para pedagang online dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Nah, Nah, lebih lengkapnya subjek dalam peraturan ini siapa, Mas? Subjeknya? Subjeknya ya, berarti kan di sini kalau bicara subjek berarti pedagang itu sendiri. Nah, pedagang itu yang dimaksud dalam PMK ini adalah pedagang dalam negeri, Mbak ya, baik badan maupun orang pribadi ya, yang berkedudukan di Indonesia ya, dibuktikan dengan alamat internet protokol maupun nomor teleponnya itu di Indonesia. Plus 62. Ya, plus 62. Kemudian dia harus menggunakan rekening keuangan atau rekening yang sejenis lah dengan itu. Nah, kemudian ada tambahan lagi, Mbak Opi, ya, seperti perusahaan jasa asuransi, kemudian jasa pengiriman, dan juga marketplace itu sendiri pun bisa menjadi subjek dari pemungutan pasal 22 ini. Gitu. Nah, kalau tadi ada subjek, pasti ada objek pastinya nih. Ada lawannya. Iya, apa? Objek yang menjadi objek dari PMK ini apa? Karena kita bicara pajak penghasilan, maka yang menjadi objek adalah penghasilan dari yang diperoleh maupun yang diterima oleh pedagang online itu sendiri. Yang ada di marketplace tadi. Betul. Ya. Baik. Nah, kalau saya nih ya Mas sering dengar nih di luaran itu masyarakat menganggap terbitnya PMK 37 ini berarti adanya jenis pajak baru. Nah, benar nggak? Ya, menarik sekali ya. Memang kalau kita melihat di media sosial ataupun kalau di televisi kali ya, wah ada pajak baru nih yang terbit. Nah, baik kawan pajak, kalau kita mencermati PMK ini, itu
jelas tidak ada terbit pajak baru, Mbak Opi. Sesuai dengan judulnya, yaitu penunjukan pihak lain sebagai pemungut. Artinya di sini yang diatur adalah mekanisme pemajakannya. Nah, kalau dulu kan teman-teman pedagang online mungkin menghitung dan menyetor pajaknya sendiri. Nah, dengan PMK 37 ini nanti untuk pemungutan dan penyetoran itu dilakukan oleh pihak marketplace. Oke, artinya jelas ya di sini berarti tidak ada jenis pajak baru. Betul sekali, Mbak Opi. Berarti yang ada hanya pergeseran dari awalnya setor sendiri menjadi dipungut. Iya, betul. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Sebagai marketplace nih, Mas. Sebagai marketplace yang akan ditunjuk untuk menjadi pemungut, apakah ada kriteria-kriteria tertentu atau bebas aja nih, nggak ada kriteria langsung jadi pemungut? Ada, Mbak, batasan atau kriterianya. Yang pertama, marketplace ini bisa di dalam maupun di luar negeri, ya. Kemudian dalam transaksi dia menggunakan rekening escrow atau escrow account, ya. Kemudian ada syarat lain, Mbak Opi, yang terkait dengan nilai transaksi. Ya, kalau di PMK ini kemudian ada aturan turunannya itu per 15/2025. Jadi untuk nilai transaksi minimal itu dalam 1 tahun atau 12 bulan itu adalah 600 juta. Jadi artinya per bulan itu 50 juta. Minimal 50 juta. Kalau kurang dari itu berarti tidak memenuhi kriteria. Belum memenuhi. Kemudian yang kedua terkait syarat pengakses atau trafficnya. Jadi ditentukan bahwa minimal memiliki traffic dalam 1 tahun atau 12 bulan itu 12.000. Jadi kalau per bulannya berarti 1.000 pengakses. Berarti rame juga ya, pengaksesnya begitu. harus banyak ya. Oke. Kalau tadi adalah kriteria untuk marketplace, nih misal nih saya berminat nih mau menjadi pedagang online di sebuah marketplace, ada nggak sih informasi atau syarat yang harus saya lakukan untuk join ke marketplace tersebut menjadi pedagang online di situ? Baik, Bu Opi, ini juga buat kawan-kawan pajak ya. Jadi ini kita ambil contoh Mbak Opi ya, ketika ingin menjadi pedagang online di suatu marketplace. Jadi memang ada beberapa informasi yang wajib disampaikan ke marketplace itu, Mbak Opi. Yang pertama tentunya terkait NPWP ya atau NIK dan juga alamat korespondensi. Oke, misal kalau belum punya NPWP? Wajib dong, harus punya NPWP dulu. Oh, harus ya. Kalau belum apa tuh? Gimana? Kalau pedagang online ternyata belum? Nah, sekarang kan NPWP sudah menggunakan nomor KTP kan, tinggal mengaktifasi nomor KTP menjadi NPWP. Oke, sudah sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Berarti untuk NPWP ini memang syarat mutlak nggak bisa ditawar. Betul. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mbak Opi harus menyampaikan surat pernyataan ke marketplace bahwa omset Mbak Opi belum melebihi 500 juta. Oke. Itu formatnya ada di lampiran PMK 37. Surat pernyataan itu kan nanti ditandatangani di atas materai. Oke, bermeterai ya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga ini opsional ya Mbak Opi ya. Ini untuk teman-teman jika memiliki SKB itu adalah surat keterangan bebas, PPH pasal 22, itu juga wajib disampaikan ke pihak marketplace agar nanti tidak dipungut PPH pasal 22. Oke, baik, terkait surat pernyataan tadi nih, saya selaku pedagang online tentu saja tidak mau dong punya satu toko saja. Saya ingin mempunyai banyak toko, baik itu di marketplace A maupun marketplace B. Betul. Di marketplace A saya mempunyai 2 toko. Kemudian di marketplace B saya mempunyai 3 toko. Nah, apakah saya harus membuat surat pernyataan 5? Karena kan toko saya 5. Cukup 1 aja Mbak Opi. Cukup 1. Iya, jadi cukup 1 surat pernyataan ya, itu bisa diberikan atau disampaikan ke beberapa marketplace tempat toko online Mbak Opi terdaftar. Jadi cukup 1 surat pernyataan yang sama ya, itu bisa disampaikan ke
beberapa marketplace. Oh begitu, berarti cukup simple ya, Cukup simple. sangat mudah. Misal surat pernyataan itu kan menyatakan saya beromset di bawah 500 Betul. juta nih. Berarti omset di toko A, di marketplace A yang satu misal 20 juta. Kemudian toko 2 30 juta. Udah 50 juta Udah 50 tuh. juta. Terus Toko B, marketplace B di toko 1 50 juta. Berarti 150 Udah juta. 150 Toko yang juta. kedua dan ketiga taruhlah 75 juta. Nah, jadi berarti itu di bawah 500 juta. Berarti itu terakumulasi semua ya. ya menjadi Dalam satu surat satu surat pernyataan. Misal saya menyampaikan surat pernyataan itu bulan Juli Juli 2026 misal, atau Agustus 2026. Nah, lalu kapan saya mulai di potong atau karena belum mencapai. Karena tadi kan baru yang disampaikan surat pernyataan di bawah 500 juta nih. Ya, artinya belum dilakukan pemungutan karena masih di bawah 500 juta. Iya, karena judulnya tadi surat pernyataan belum mencapai 500 juta. Tapi kalau misalnya nanti beberapa bulan kemudian usahanya Mbak Opi naik nih, 2 bulan kemudian, ternyata setelah dihitung nih misalnya di bulan Oktober ya, wah ini usaha saya melesat nih. Amin. Ya alhamdulillah gitu kan, udah mencapai 600 juta. Wah berarti kan sudah melebihi 500 juta nih ya. Nah di PMK ini Mbak Opi, jadi bagi pedagang online yang ketika menghitung omsetnya telah melebihi 500 juta, itu wajib juga menyampaikan surat pernyataan omset di atas 500 juta paling lambat di akhir bulan terpenuhinya batas 500 juta tadi. Kalau saya tadi memenuhinya di bulan Oktober, berarti paling lambat 31 Oktober Mbak Opi sudah harus menyampaikan surat pernyataan tersebut ke marketplace. Nanti di 1 November Mbak Opi udah dipotong 0,5. Udah dipungut oleh marketplace-nya ya. Iya, BPA pasal 22-nya. Baik. Nah, penyampaian informasi tersebut nih Mas, itu bagaimana sih caranya? Saya pedagang online ingin menyampaikan informasi tersebut ke marketplace. Caranya bagaimana? Kan ini menimbulkan kebingungan ya mungkin ya. Jadi di PMK 37 2025 itu dijelaskan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan, kebebasan kepada marketplace untuk menentukan mekanisme penyampaian informasi ya, baik yang tadi NPWP, surat pernyataan oleh pedagang online ke marketplace. Jadi silakan dibuat mekanisme seperti apa, itu diberikan kebebasan kepada marketplace. Oh, nanti bisa jadi, saya kan tadi punya toko online di 2 marketplace yang berbeda. Bisa jadi nanti yang marketplace A dan B berbeda. Beda mekanismenya ya, tata caranya gitu. Baik. Nah, tadi kita ngomong masalah pemungutan pasal 22. Itu tarifnya berapa sih? Iya, tadi sempat saya singgung 0,5 tadi ya. Oh, sudah tadi. Jadi di PMK ini Mbak, single tarif Mbak. Jadi tarifnya 0,5% dari omset per bulan. Lihatnya di mana? Ngelihatnya di dokumen tagihan. Itu. Jadi cukup simpel. Gitu, berarti angka yang di dokumen tagihan tersebut ya? Ya, dan itu belum termasuk PPN atau PPNBM ya. Belum termasuk ya. Nah, sifatnya sendiri bagaimana pemungutan pasal 22 ini? Jadi benar di media sosial ya atau di warga wajib pajak ini pertanyaan itu final atau enggak sih yang dipungut itu? Tentunya sifat dari PPh pasal 22 yang dipungut ini yang pertama itu dapat dikreditkan untuk SPT tahunan ya. Jika si wajib pajak tadi memang basicnya melaksanakan kewajiban pajakan dengan tarif umum. Kemudian yang kedua, sebagai pelunasan atas PPh final jika si wajib pajak itu menggunakan tarif PPh final. Seperti itu. Berarti memang bisa dikreditkan kalau si pedagang online ini menggunakan tarif umum. Ya, betul. Bisa final jika memang menggunakan PPh final, sebagai digunakan bukti pelunasan. Nah, sekarang Mas, kalau misalkan terjadi selisih bagaimana? Nah, ini ya selisih ya. Iya. Nah, Mbak Opi,
Jadi kalau di marketplace itu kan barang dan jasa yang diperdagangkan itu kan banyak sekali ya. Nah, ini kita ambil contoh lah, misalnya Mbak Opi. Mbak Opi menawarkan jasa persewaan gudang gitu kan. Nah, diperpajakan kalau PPh atas sewa gudang berapa persen? 10%. 10% final. Final kan. Nah, karena tadi tarifnya adalah 0,5%, jadi yang dipungut oleh marketplace kan tetap 0,5 nih. Jadi kan ada selisih kurang 9,5%. Nah, ini menjadi kewajiban bagi pedagang online untuk menyetorkan sendiri, Mbak Opi. Oh gitu, berarti Iya. atas kekurangannya itu si Wajib. pedagang online setor sendiri biar Wajib genap. setor sendiri. Biar genap 10%. Itu kalau selisih kurang. Nah, Kalau kalau selisih lebih. Nah, ini selisih lebih kan wajib aja nggak mau rugi dong. Nah, ketika terjadi selisih lebih, si wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, artinya tetap ada mekanisme masing-masing ya, Mas. Betul. Nah, tadi Mas Dasir bilang banyak sekali transaksi nih di Ya. marketplace. Ya. Apakah semua transaksi itu wajib dipungut PPh pasal 22? Nah, ini jadi PMK 37 2025 ini juga cukup jeli ya menangkap transaksi-transaksi yang ada di marketplace ya. Jadi tidak semua, Mbak Opi. Ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu pengecualian karena administrasi. Kemudian yang kedua pengecualian karena jenis kegiatan usaha. Oke, ini yang bagian pertama. Pengecualian karena administrasi. Yang tidak akan dipungut PPh pasal 22 itu yang pertama adalah pedagang orang pribadi yang omsetnya tidak melebihi 500 juta. Tentunya dia sudah menyampaikan surat pernyataan atau yang di depannya. Iya, super pokoknya ya. Kemudian yang kedua yaitu pedagang online yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22. Ini pun tidak akan dipungut pasal 22 nantinya. Itu kalau secara administrasi. Kemudian kalau secara jenis kegiatan usaha, ini ada beberapa. Yang pertama ini yaitu penyerahan kartu perdana maupun pulsa itu enggak dipungut. Kemudian penyerahan jasa ekspedisi, itu. Kemudian juga pedagang emas ya atau perhiasan, pabrikan emas itu enggak bakal dipungut. Dan yang terakhir adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu juga tidak dipungut. Oke, baik. Berarti memang ada jenis-jenis usaha tertentu ya, atau jenis usaha yang tidak dipungut pasal 22. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat kayak pasal 21 itu ada bukti potong. Kemudian pasal 4 ayat 2 yang konsumsi ada bukti potong. Nah, kalau ini Mas, kalau pemungutan pasal 22 di PMK ini apakah ada bukti pungut? Ada dong, Mbak. Berupa apa? Dokumen tagihan. Nah, ini dokumen tagihan ini juga diberikan keluasan untuk merancangnya ya kepada marketplace ini dari pemerintah. Silakan dibuat seperti apa bentuknya gitu kan. Tapi minimal harus memenuhi beberapa informasi. Ada minimalnya. Yang pertama tentu memuat nomor dan tanggal dokumen tagihan. Kemudian informasi pihak marketplace-nya. Kemudian juga informasi pedagang online-nya. Kemudian informasi si pembeli. Ya, pembeli ini terkait nama dan alamatnya ya. Yang kelima itu tentunya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Harus memuat nilai jualnya, kemudian potongannya juga ya. Kalau ada ya. Kalau ada. Dan yang terakhir tentunya nilai dari PPh pasal 22 yang dipungut. Oh, sudah tercantum ya. Sudah tercantum, dan ini dokumen tagihan ini dipersamakan dengan bukti pungut PPh pasal 22. Oke, ngomong-ngomong nih Mas, kapan sih mulai diimplementasikan? Nah, ini di tahun 2026 ini, per 1 Juli kemarin kan diumumkan nih, ya PMK 37 2025 akan diimplementasikan. Di bulan Juli kemarin, di bulan Juli ini ya, ini kan bulan Juli ya,
ini sudah ditunjuk beberapa pihak marketplace. Namun pemungutannya dimulai per 1 Agustus 2026. Oke, berarti 1 Agustus 2026 mulai implementasi pemungutan oleh marketplace. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih dari saya lah ya, pedagang online, saya kan biasanya melapor pajak itu sendiri loh, lapor langsung sendiri. Betul. Nah, dengan adanya mekanisme pemungutan oleh marketplace ini, apakah saya tetap lapor sendiri atau sudah dong, udah selesai, udah dipungut soalnya? Nah, iya benar, Pak. Jadi pastinya teman-teman pedagang online berpikirnya, wah kan saya berdagang di marketplace ini kan udah dipungut pajaknya, udah disetor sama marketplace, udah selesai dong. Kan pemikirannya pasti seperti itu. Tapi jawabannya tidak. Oh, tidak ya? Tidak menggugurkan kewajiban dari si wajib pajak atau si pedagang online itu sendiri. Jadi tetap dia nanti melaporkan SPT tahunan ya, terutama ya secara rutin ya seperti biasa. Oh, tetap Gitu. berarti. Baik. Kalau saya ingin melihat bukti pungut yang sudah diterbitkan oleh marketplace itu di mana? Gampang, Mbak Opi. Mbak Opi udah punya Kortex belum? Udah dong. Nah, buka aja Kortexnya dong. Sudah ada. Jadi bukti pungut yang diterbitkan marketplace itu akan otomatis masuk ke Kortex secara real time. Secara real time. Ya. Canggih ya? Canggih, Mbak. Canggih. Oke. Wah, tidak terasa ini sudah setengah, kurang lebih sudah 20 menitan kita ngobrol-ngobrol di segmen pertama. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Baik. Penyuluh menjawab. Saya izin membacakan ya pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak di luar. Baik, yang pertama nih Mas. Ini teman-teman UMKM yang bertransaksi di marketplace, itu apakah akan pasti dipungut PPh pasal 22? Ini ada kekhawatiran nih bagi teman-teman UMKM di luar sana. Ya. Benar, Mbak, benar. Jadi kembali lagi ke masyarakat wajib pajak ya, ketika PMK ini digaungkan kembali itu kekhawatiran muncul. Jadi jawabannya bagi UMKM, jadi pedagang online yang masih kategori UMKM, artinya ketika dia memiliki omset di bawah 500 juta, itu tidak akan dipungut PPh pasal 2, tapi dengan syarat dia sudah menyampaikan surat pernyataan. Oke. Tuh, jadi jangan takut ketika omsetnya masih di bawah 500 juta, tidak akan dipungut PPh pasal 22 oleh si pihak marketplace. Oke, berarti tetap ya, batasan 500 juta untuk UMKM itu tetap tidak tetap dikenakan. berlaku, iya. Mau itu pedagang offline, mau itu pedagang online, Betul. tetap ya. Baik, pertanyaan kedua nih. Tadi Mas Dasir bilang kan ada relaannya nih, relate nih sama pernyataan Mas Dasir tadi. Nanti akan ditunjuk marketplace dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Oh iya. Nah, siapa aja nih kawan pajak yang di luar sudah nggak sabar pingin tahu siapa aja marketplace yang ditunjuk? Ya tadi padahal udah saya singgung tadi ya, saya lupa menyebutkan tadi ya. Makanya kawan pajak nanya. Iya. Ada 4 marketplace Mbak yang udah ditunjuk. Yang pertama nih perlu diingat ya teman-teman kawan pajak. Yang pertama adalah Shopee, si Oren ya. Kemudian Tokopedia, kalau saya sih nyebutnya si Ijo. Kemudian ada Blibli dan yang terakhir ada Lazada. Jadi udah ada 4. Ada 4 ya, iya. ada 4 marketplace. Baik, yang terakhir. Nah, ini menarik juga nih. Kawan pajak sering bertransaksi COD. Saya sering, Mbak. Sering juga. Karena kan kekhawatiran ya. Iya. Jadi takut barangnya gimana, ya udah COD aja deh. COD. Gitu. Kenapa nih? Nah, apakah COD tersebut karena kita kan bayar cash nih? Iya, betul. Tadi kan katanya sistem elektronik yang dipungut pasal 22 ini karena menggunakan cash, apakah COD tersebut dipungut PPh pasal 22? Wah, keren banget pertanyaan kawan pajak. Berpikirnya sampai ke situ ya? Iya, karena di lapangan kondisinya seperti karena itu. kita berpikirnya, oh kan secara online ya, sedangkan ini bayarnya cash. Baik Mbak Opi, menarik sekali pertanyaan ini. Jadi jawabannya tetap dipungut PPh pasal 22. Kenapa?
Karena kan di sini jasa kurirnya dia bertindak mewakili si marketplace. Kan dia nanti datang nganter barang ke konsumen, terus dibayar secara cash, terus uangnya dibawa ke marketplace, terus disetor ke rekeningnya si marketplace. Jadi tetap dipungut PPh pasal 22. Itu. Begitu, baik, cukup jelas ya. Jadi dari obrolan-obrolan tadi yang sudah dikupas tuntas nih oleh Mas Dasir, dapat saya simpulkan nih beberapa poin. Silakan. Ya, yang pertama adalah PMK 37 tahun 2025 ini tidak merupakan jenis pajak baru ya, tidak memunculkan jenis pajak baru. Jadi PMK 37 ini hanya penunjukan bagi marketplace sebagai pemungut pajak. Nah, jadi ada pergeseran dari awalnya pedagang online itu setor sendiri pajaknya, sekarang dipungut oleh marketplace. Ya. Kemudian yang kedua, ini terkait tarif. Jadi tarif tetap 0,5% ya bagi baik itu pemungutan ya. Bagi pemungutan. Kemudian yang ketiga nih kawan pajak UMKM, jangan khawatir, batasan 500 juta itu tetap ada selama wajib pajak pedagang online memiliki penghasilan, memiliki peredaran bruto belum mencapai 500 juta, artinya tidak akan dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace. Kemudian yang terakhir, tadi ini tidak kalah pentingnya, ada 4 marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pemungut. Yang pertama Shopee, yang kedua Blibli, yang ketiga Lazada, dan yang keempat adalah Tokopedia. Baik, demikian kawan pajak obrolan kita tentang PMK 37 tahun 2025. Terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan 320 South Hub Podcast Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami dan subscribe channel YouTube kami. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.